Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Metode Box-Jenkins. Sebelum dari itu, kami ingin memperkenalkan nama-nama kelompok kami, yaitu Diana Permata Kurniasari, Herlina Nurul Sukmaning Tias, Julin Habeti Guterres Riu, Neneng Hardianti, dan yang terakhir Vivi Octaviana Peso. Metode Box-Jenkins adalah salah satu teknik peramalan model time series yang hanya berdasarkan perilaku masa lalu variabel yang diramal. Metode Box-Jenkins atau ARIMA sangat baik ketepatannya untuk peramalan jangka pendek, sedangkan peramalan jangka panjang ketepatannya peramalan kurang baik. Biasanya akan cenderung flat atau mendatar untuk periode yang cukup panjang. Model Autoregressive Integrate Moving Average atau ARIMA adalah model yang secara penuh mengabaikan independen variabel dalam membuat peramalan. Box-Jenkins terdiri atas beberapa teknik, yaitu yang pertama model autoregressive atau AR, yang kedua adalah model rata-rata bergerak atau moving average MA, yang ketiga adalah model autoregressive rata-rata bergerak atau ARMA, yang keempat adalah model autoregressive integrasi rata-rata bergerak atau ARIMA. Model autoregressive atau AR. Menurut Sugiarto dan Harijono, model autoregresif adalah model yang menggambarkan bahwa variabel dependen dipengaruhi oleh variabel dependen itu sendiri pada periode-periode dan waktu-waktu sebelumnya. Secara umum, model autoregresif ini adalah YT sama dengan theta 0 ditambah theta 1 min YT min 1 ditambah theta 2 min YT min 2 sampai dengan theta P min YTP dikurangi ET, di mana YT adalah deret waktu stasioner, theta 0 adalah konstanta, YT min 1 sampai dengan YT min P adalah nilai massa yang berhubungan, theta 1 sampai theta P adalah koefisien atau parameter dari model autoregresif. ET adalah residual pada waktu T. Yang kedua adalah model moving average atau MA. Secara umum model moving average atau MA seperti berikut. YT sama dengan P0 ditambah P1 ET min 1 dikurangi P2 ET min 2 dikurangi sampai dengan Pn ET min Hi, di mana YT adalah deret waktu stasioner, P0 adalah konstanta, Pn adalah koefisien model moving average yang menunjukkan bobot. Nilai koefisien dapat memiliki tanda positif atau negatif tergantung pada hasil estimasi. ET adalah residual lampau yang digunakan oleh model yaitu sebanyak Hi. Bentuk dari model autoregressive moving average atau ARMA adalah YT sama dengan gamma 0 ditambah delta 1 YT min 1 ditambah delta 2 YT min 2 ditambah sampai dengan delta N YT min P dikurangi lambda 1 ET min 1 dikurangi lambda 2 ET min 2 dikurangi lambda N ET min Hi, di mana YT dan ET sama seperti sebelumnya. Gamma T adalah konstanta, delta dan lambda adalah koefisien model. Yang keempat adalah model autoregresif integrasi rata-rata bergerak atau ARIMA. Secara harfiah, model ARIMA merupakan gabungan antara model AR atau autoregresif, yaitu suatu model yang menjelaskan pergerakan suatu variabel melalui variabel itu sendiri di masa lalu, dan model MA atau moving average, yaitu model yang melihat pergerakan variabelnya melalui residual di masa lalu. Dalam penelitian ini akan diterapkan model ARIMA sebagai alat analisis untuk memprediksi pergerakan IS. Tujuan model ARIMA adalah untuk menentukan hubungan statistik
yang baik antara variabel yang diramal dengan nilai historis variabel tersebut, sehingga peramalan dapat dilakukan dengan model tersebut. Notasi metode Box-Jenskins adalah ARIMA atau P, D, dan Hi, di mana P adalah derajat autoregresif atau AR, D adalah derajat perbedaan atau diferensial, Hi adalah derajat rata-rata bergerak atau moving average. Model autoregresif adalah model yang menggambarkan bahwa variabel dependen dipengaruhi oleh variabel dependen itu sendiri pada periode-periode atau waktu-waktu yang sebelumnya. Dapat digambarkan dengan model autoregresif atau AR secara umum, YT sama dengan BO plus B1 YT-1 plus B2 YT-2 plus BP YT-PET, di mana yang artinya YT variabel dependen, YT-1, YT-2, YT-P atau variabel bebas. BO, B1 BP, koefisien regresi atau lag dari variabel terikat, E residual, P tingkat AR atau derajat autoregresif. Klasifikasi model AR yaitu ada model random atau white noise series dirumuskan menjadi YT sama dengan mu plus ET. Model autoregresif tingkat P dirumuskan dengan YT sama dengan mu plus YT-1 plus ET, notasi Box-Jenskins ARIMA 110, atau YT dikurangin YT-1 sama dengan mu plus ET, notasi Box-Jenskins ARIMA 110. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Herlina. Selanjutnya ada materi metode autoregresi atau AR, di mana model autoregresif dengan orde P seringkali dituliskan sebagai AR atau P. Rumusan AR atau P yaitu YT sama dengan A0 tambah A1 YT kurang 1 tambah A2 YT kurang 2 tambah seterusnya tambah AP YT kurang P tambah ET. Nilai estimasi AR atau P yaitu YT sama dengan A0 tambah A1 YT kurang 1 tambah A2 YT kurang 2 tambah seterusnya tambah AP YT kurang P. Selanjutnya ada keterangan dari rumusan yang tadi, di mana YT sama dengan nilai pencocokan atau faded value dari data untuk waktu KT. Yang kedua ada YT kurang 1, di mana nilai observasi data untuk waktu KT kurang 1. Yang ketiga ada YT kurang 2, di mana nilai observasi data untuk waktu KT kurang 2. Yang keempat yaitu YT kurang P, di mana nilai observasi data untuk waktu KT kurang P. Yang terakhir ada A0, A1, A2, dan AP, di mana itu adalah koefisien estimasi dari regresi. Selanjutnya ada model autoregresif AR2. Untuk menentukan peramalan sebanyak T tahun ke depan dari periode waktu sekarang KN, digunakan rumus sebagai berikut, di mana YN tambah T sama dengan A0 tambah A1 YN tambah T kurang 1 tambah A2 YN tambah T kurang 2 tambah seterusnya tambah AP YN tambah T kurang P. Contohnya, untuk meramalkan sebanyak T tahun ke depan dengan menggunakan AR2 hanya dibutuhkan sebanyak P sama dengan 2 data observasi terbaru, yaitu YN dan YN kurang 1. Sehingga ramalan 1 tahun ke depan menjadi YN tambah 1 sama dengan A0 tambah A1 YN tambah A2 YN kurang 1. Dan ramalan 2 tahun ke depan menjadi YN tambah 2 sama dengan A0 tambah A1 YN tambah 1 tambah A2 YN. Selanjutnya materi mengenai model moving average atau MA, di mana model rata-rata bergerak MA meramalkan nilai YT berdasarkan kombinasi kesalahan linear masa lampau atau lag. Atau YT sama dengan W0 tambah W1 ET kurang 1 kurang W2 ET kurang 2 kurang seterusnya kurang WQ ET kurang Q tambah ET, di mana YT sama dengan variabel dependen, ET kurang 1 ET kurang 2 ET kurang Q sama dengan variabel bebas, lag dari residual, W0 W1 WQ sama dengan bobot, ET sama dengan residual, Q sama dengan tingkat MA atau derajat rata-rata bergerak.
Nilai Ki dalam rata-rata bergerak atau MA menunjukkan model IMA. Model MA1 atau notasi box Jacksnis-Arima 0,0,1 adalah YT sama dengan W0 tambah ET W1 ET kurang 1. Model MA2 atau notasi box Jenkins-Arima 0,0,2 adalah YT sama dengan W0 tambah ET kurang W1 ET kurang 1 tambah W2 ET kurang 2. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Neneng. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Noi, yaitu model Autoregressive Integrated Moving Average atau ARIMA, yang biasa disebut dengan metode Box-Jenkins, yaitu merupakan metode yang dikembangkan oleh George Box dan J. William Jansky pada tahun 1970. ARIMA adalah model Autoregressive Moving Average atau ARMA yang tidak stasioner. Penggunaan metode ARIMA dalam peramalan jangka pendek sangat tepat dan akurat. Sedangkan untuk peramalan jangka panjang, ketepatan peramalannya kurang baik. Biasanya nilai peramalan akan cenderung konstan untuk periode yang cukup panjang. Model ARIMA terdiri dari 3 proses, yaitu Autoregressive, Integrated, dan Moving Average dengan order P, D, dan Q. Dinotasikan ARIMA (P, D, dan Q). ARIMA mempunyai syarat asumsi stasioner dalam variasi. Dalam mengatasi ketidakstasioner data ini, dilakukan proses differencing agar data menjadi stasioner. Banyaknya differencing dinotasikan dengan D. Bentuk umum dari model autoregressive atau Makridakis dan lain-lain pada tahun 1998 dinotasikan sebagai AR (P) sebagai berikut, yaitu XT sama dengan Pi1 XT min 1 plus K plus Pi PXT min P plus ET, di mana XT sama dengan nilai variabel pada waktu ke T. Model Moving Average atau MA order Q dinotasikan menjadi MA (Q). Secara umum, model MA (Q) itu XT sama dengan ET min theta plus ET min 1 min K min theta X ET min Q, di mana theta 1 sama dengan parameter model Moving Average atau MA. ET min Q sama dengan nilai kesalahan pada saat T min Q. Q sama dengan order MA. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Neneng Hardianti, yaitu tentang model ARIMA. Model ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average merupakan metode yang diterapkan untuk analisis dan perkiraan data tim series. Model ARIMA ini bisa diartikan sebagai teknik mencari pola yang paling cocok dari sekumpulan data yang digunakan bersifat dependen atau berhubungan satu sama lain secara statistik. Yang berikutnya adalah proses penerapan metode ARIMA, yang dimana proses penerapannya di sini ada 5. Yang pertama ada identifikasi model, yang kedua ada identifikasi ACF dan PACF, yang ketiga ada pemilihan model ARIMA terbaik atau estimasi parameter autoregressive dan moving average, dan yang keempat ada diagnostic check-in. Yang kelima ada peramalan atau forecasting, yang dimana kita akan lihat beberapa tahun ke depan. Nah, untuk itu mari kita lakukan pengujian menggunakan eViews.
Oke, baik teman-teman, di sini kita akan menguji model ARIMA atau Procasting. Sebelum kita menguji, kita harus memiliki data, yang dimana data tersebut harus kita masukkan pada Excel. Nah, di sini saya sendiri sudah memiliki data ekspor Indonesia ke negara Tiongkok, yaitu dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2019. Nah, kemudian jika kita telah memiliki data, kita langsung saja membuka aplikasi eViews-nya tersebut. Setelah tampilannya seperti ini, kita pilih menu File, kita pilih New, lalu kita klik Word File. Nah, tampilannya akan seperti ini. Sesudah tampilannya seperti ini, kita langsung memasukkan data yaitu dari tahun 1999 sampai dengan tahun yang akan di-procasting, yaitu di sini saya memilih sampai tahun 2024 untuk 5 tahun ke depan. Terus kita klik OK. Setelah itu kita klik kanan, kita langsung membuka. Setelah kita klik kanan, kita pilih New Object, kita pilih Series, lalu kita ubah menjadi Export. Klik OK. Sesudah datanya masuk, kita langsung membuka datanya, lalu kita copy datanya pada data yang sudah masuk pada eViews-nya tersebut. Kita copy datanya dari Excel. Kita copy saja, teman-teman. Nah, setelah di-copy, kita akan melihat apakah data tersebut sudah termasuk dalam data storage atau tidak. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui data tersebut? Kita pilih menu View, lalu klik pada unit Rotate. Kita pilih pada tingkat level, lalu OK. Maka di sini akan muncul data pada tingkat level. Nah, data tersebut tidak stasioner, dikarenakan pada tingkat probabilitasnya lebih besar dari 0,5, yaitu 0,9196. Nah, kemudian agar data tersebut stasioner, kita pilih menu View. Seperti sebelumnya, lalu klik unit Rotex, lalu kita pindahkan pada tingkat freeze different. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa tingkat freeze different datanya menunjukkan stasioner, yang dimana dikarenakan probabilitasnya di bawah 0,05, yaitu 0,0423. Setelah itu kita juga dapat melihat melalui Colegram. Caranya pilih menu View, lalu kita klik Colegram. Kita pilih pada tingkat level, OK.
Nah, pada tingkat level, data seperti memiliki pola. Nah, ini tidak boleh. Dan pola tersebut menjauh dari titik nol. Maka data ini dikatakan tidak stasioner. Di sini kita akan melihat lagi melalui colegram, tapi tingkatnya kita pindahkan pada tingkat first different. Nah, untuk colegram dengan tingkat difference-nya ini bisa dilihat bahwa data ini mendekati nol, maka data tersebut bisa dikatakan stasioner. Setelah itu kita langsung saja mencoba menguji dari data AR. Setelah kita di sini kita akan mencoba menguji menggunakan AR. Kita pilih quick, lalu kita klik pada estimasi equation. Nah, di sini kita ketik D, lalu kita masukkan ekspor kita. Konstan AR, kemudian 1. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita sudah mendapatkan data menggunakan AR. Kemudian kita akan langsung mengcopy data AR tersebut. Kita copy saja. Lalu kita pindahkan pada Excel. Di sini saya sudah pindahkan terlebih dahulu ya teman-teman data AR-nya. Untuk itu kita akan menguji kembali menggunakan MA. Kita kembali pada eViews, kemudian kita klik quick, kemudian kita pilih estimasi equation, lalu kita ketik D, masukkan ekspor kita tadi, konstanta, MA, kemudian 1. Kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat data MA-nya. Lalu kita copy kembali data MA tersebut pada Excel. Di sini saya juga sudah mengkopikan data MA-nya tersebut. Dan ternyata dari kedua ini kita akan mengidentifikasikan mana yang terbaik di antara AR dan MA. Bisa kita lihat dari kedua model tersebut bahwa model MA lah yang akan kita forecastingkan. Kemudian kita akan kembali pada eViews dan kita pilih forecast. Ini kan datanya sudah MA, jadi kita tidak usah mengganti lagi karena data yang kita pakai di sini adalah data MA. Kita klik saja forecasting, lalu kita klik OK. Dan akhirnya kita akan melihat data kita mengalami peningkatan. Kemudian kita akan melihat data yang tersimpan. Jadi setelah kita klik OK, kita melihat data kita akan mengalami peningkatan. Kemudian kita melihat di sini datanya sudah
tersimpan. Nah, bisa kita lihat ini adalah data dari tahun 1999 sampai dengan 2019, data yang kita uji procasting tadi. Dan dari 2020 sampai dengan 2024 adalah data forecasting pada 5 tahun ke depan. Mungkin ini saja presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Salam.